Illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi begitu banyak nikmat, karunia dan anugerah kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu pandai bersyukur kepadanya. Salawat bertangkaikan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia, tauladan kita, panutan kita, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam pun kita sampaikan untuk keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya seluruhnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah sebagai umat baginda Rasul yang kelak di akhirat mendapat syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia dan penuh berkah ini, khatib mengajak, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, umumnya untuk jamaah semuanya, marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat menggapai kebahagiaan tidak hanya di dunia yang merupakan kehidupan yang sementara, kehidupan yang sebentar, tapi kita dapat menggapai kebahagiaan di kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya bernama akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Khutbah yang akan disampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang hakikat kepemilikan harta. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Ketika kita lahir ke muka bumi ini, kita dalam kondisi tidak mengetahui apa-apa. Bahkan lebih dari itu, tidak hanya kita tidak mengetahui apa-apa, kita pun tidak membawa apa-apa, termasuk harta. Dengan kata lain, kita lahir ke muka bumi tidak mengetahui apa-apa, sekaligus tidak membawa apa-apa, termasuk harta. Kemudian setelah itu, Allah memberi hidup dan kehidupan kepada kita, memberi nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita. Termasuk salah satunya kita diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita bisa mencari nafkah. Dengan mencari nafkah itu kita punya banyak harta dan kekayaan. Lantas dari siapa harta dan kekayaan yang kita miliki selama ini? Karena itu Allah menegaskan di dalam surah yang lain, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja yang engkau miliki, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita punya dari Allah, jabatan yang kita sandang dari Allah. Apapun yang ada dalam diri kita, hakikatnya
adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita adalah yang dititipi, yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memegang harta dari Allah. Dengan singkat dapat kita katakan bahwa harta yang kita miliki, kekayaan yang kita punya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah menekankan kepada kita sebagai orang yang beriman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Kenapa Allah begitu mendorong kita sebagai orang yang beriman untuk terus berbuat kebaikan dan berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dengan harta kita di dalamnya, untuk membekali diri kita dengan harta kita? Jawabannya karena hidup kita di dunia ini tidaklah lama. Baginda Rasul pernah bersabda, a'maru ummati ma baina sitina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari 70 tahun, tapi hanya beberapa orang saja di antara umatku. Fastabiqul khairat wa tazawwadu, berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan dan berbekallah kalian. Untuk apa kita berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan untuk apa kita berbekal dengan harta kita dan apapun di luar dari harta kita? Karena kita suatu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita tidak akan kita bawa. Karena itu kita menyadari sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman menyadari akan eksistensi harta yang dimilikinya. Karena semuanya adalah milik Allah. Harta yang dimiliki merupakan titipan darinya. Maka orang yang beriman, sebagian hartanya akan senantiasa diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bekal pulang kepadanya kelak. Misalnya untuk membantu pembangunan masjid, misalnya untuk membantu yatim piatu, misalnya untuk berkurban, misalnya untuk membantu kaum du'afa. Baginda Rasul dalam beberapa sabdanya pernah menyampaikan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun pembangunan masjid Baitullah, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Ini janji dari baginda Rasulullah. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'a. Baginda Rasul bersabda, aku dan beserta orang yang senantiasa menyantuni anak yatim, mengurus anak yatim, akan bersamaku di dalam surga seperti kebersamaan jari telunjuk dengan jari tengah. Ini janji baginda Rasul. Bikulli sya'aratin minas sufi hasanah. Setiap rambut yang terdapat pada bulu-bulu hewan kurban adalah kebaikan. Ini janji baginda Rasulullah. As-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imin laila sha'imin nahar. Orang yang bekerja kemudian dari hasil pekerjaannya ia sumbangkan untuk membantu kaum du'afa, orang-orang lemah, janda-janda tua, maka seolah-olah orang itu sedang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang setiap malamnya melakukan sholat tahajud, siangnya ia senantiasa berpuasa sunnah. Ini janji dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakum, sadarilah bahwa harta kita ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menyatakan beriman kepada Allah, percaya dengan kehidupan akhirat, maka janganlah kita membiarkan diri kita untuk menahan harta kita. Mari kita berinfak di jalan Allah, agar hidup kita berkah, agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat.
sebagaimana janji dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga ketika kita meninggal bertemu dengan Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.